Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membuat prompt ya untuk ChatGPT supaya ChatGPT bisa membantu kita membuat draft email yang lebih baik ya teman-teman, tentunya dengan bahasa yang profesional dan tepat sasaran juga. Selain itu, teman-teman juga bisa belajar bagaimana caranya merangkum sebuah tulisan ya yang panjang menjadi sebuah catatan yang lebih ringkas dan mudah dipahami teman-teman. Oke, teman-teman silakan bisa ikuti video saya sampai selesai. Baik teman-teman, yang pertama kita akan mencoba untuk membuat email ya teman-teman. Jadi terkadang kita untuk mengirimkan email itu kita membutuhkan kalimat ya atau pesan yang bagus ya, yang disusun dengan kata-kata yang bagus, sopan, jelas dan efektif gitu teman-teman. Nah, saya sudah menyiapkan satu format ya, satu format dari prompt-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal pakai aja. Saya akan taruh di deskripsi ya. Jadi formatnya seperti ini teman-teman. Saya mau mengirimkan email dengan bahasa yang profesional ya. Lalu di sini teman-teman bisa menjelaskan tujuan dari emailnya ya. Lalu setelah itu buatlah draft email yang ringkas, efektif dengan bahasa yang sopan, jelas dan action oriented gitu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya akan coba untuk mencontohkan untuk mengirimkan email ya. Jadi ceritanya saya adalah seorang sales ya. Saya akan menuliskan seperti ini. Jadi tujuan email tersebut adalah ya untuk menawarkan ya jasa renovasi ya rumah kepada Bapak ya, pada Bapak Budi ya, Budi Santoso misalkan ya. Lalu nama perusahaan saya ya kita sebutkan adalah misalkan home care gitu ya. Ya, lalu di sini saya tambahkan keterangan lagi, sorry, saya ingin memberikan layanan dan harga terbaik ya, dan bersedia untuk bertemu apabila dibutuhkan ya atau diperlukan gitu juga bisa. Oke, jadi ceritanya gini teman-teman, ceritanya saya adalah seorang sales yang ingin menawarkan jasa untuk merenovasi rumah ya kepada seseorang, namanya Bapak Budi Santoso atau mungkin calon dari customer saya gitu ya, dan nama perusahaan saya adalah Home Care ya, dan saya ingin memberikan layanan dan harga yang terbaik gitu di email tersebut teman-teman. Jadi formatnya seperti ini kira-kira, teman-teman bisa pakai format saya. Tujuannya bisa teman-teman sesuaikan ya, dengan tujuan dari, email-nya teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya mencontohkan aja, terkadang kita lama ya untuk membuat email tersebut ya, menyusun kalimatnya sehingga menjadi mudah dimengerti, jadi efisien dan menggunakan kata-kata yang tepat itu, mungkin butuh skill ya, butuh waktu juga untuk menuliskannya gitu teman-teman. Nah, dengan format ini kita akan coba ya, kita copy, kita akan minta tolong ke ChatGPT untuk membuatkan, draft dari emailnya tersebut ya, draft dari message-nya gitu. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah nih langsung dibuatkan ya. Jadi langsung dibuatkan sama, ChatGPT-nya teman-teman, ya. Di sini subjek penawaran jasa renovasi rumah, home care ya. Yang terhormat Bapak Budi Santoso, perkenalkan nama saya. Nah, ini sini tinggal diganti aja dengan nama teman-teman ya, dari home care gitu ya, perusahaan saya langsung disebutin juga di situ. Perusahaan yang berpengalaman dalam merenovasi rumah dengan hasil berkualitas tinggi dan harga terbaik. Ya, kami memahami bahwa renovasi rumah adalah investasi penting dan kami siap membantu Bapak mewujudkan hunian yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan ya. Tim kami terdiri dari tenaga profesional yang terampil serta menggunakan material terbaik untuk memastikan kepuasan pelanggan.
Kami dengan senang hati menawarkan layanan renovasi berkualitas dengan harga kompetitif, konsultasi gratis untuk memahami kebutuhan Bapak, fleksibilitas dalam jadwal dan proses pengerjaan. Ya, jika Bapak berkenan, kami siap mengatur pertemuan untuk mendiskusikan kebutuhan renovasi rumah lebih lanjut. Mohon informasikan waktu yang sesuai bagi Bapak. Kami tunggu kabar baiknya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Nah, di sini tinggal teman-teman tulis namanya teman-teman, lalu ada nomor telepon dan alamat email, ya. Gitu teman-teman. Jadi ini sudah dibuatkan ya, singkat, padat, ya, tapi jelas ya, langsung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, untuk teman-teman yang bergerak di bidang sales ya, menawarkan sesuatu pada, calon customer gitu, bisa menggunakan ChatGPT dengan format saya ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, yang berikutnya saya akan mendemokan, bagaimana kita bisa, minta tolong ke ChatGPT untuk memberikan kepada kita penjelasan mengenai suatu email ya, yang panjang gitu teman-teman. Jadi, saya akan mendemokan situasinya jika kita mendapatkan email yang panjang itu dari seseorang gitu ya, dan kita merasa kebingungan, itu inti dari email tersebut tuh apa aja gitu ya teman-teman ya, karena sangat panjang dan mungkin, situasinya itu email tersebut ditulis dalam bahasa asing, misalkan bahasa Inggris gitu teman-teman, dan teman-teman mengalami kesulitan dalam memahami bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah, kita bisa minta tolong ke ChatGPT untuk, minta tolong ChatGPT untuk menjelaskan kepada kita dan memberikan ide-ide pokok pikiran apa saja sih jadi inti-intinya dari email tersebut, dan sekaligus, minta tolong ChatGPT untuk merekomendasikan membuat balasan yang tepat untuk email tersebut, jadi responnya gitu ya. Jadi teman-teman mungkin, situasinya harus membalas dengan cepat juga ke, si pengirim tersebut dengan jawaban yang tepat gitu teman-teman. Nah, prompt yang saya sudah siapkan ini mungkin bisa membantu teman-teman dalam hal ini teman-teman. Baik teman-teman, jadi misalkan, emailnya seperti ini ya teman-teman ya. Emailnya ditulis menggunakan bahasa Inggris dan panjang ya, uraiannya panjang sekali, dan mungkin saya nggak punya waktu banyak untuk menganalisa, secara detail gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah siapkan prompt-nya, seperti ini teman-teman ya. Buatlah ringkasan dari email yang panjang ini. Nah, di sini ada titik dua. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu, bisa kopikan email tersebut ke sini, atau teman-teman bisa tetap simpan di dalam satu file ya, entah itu file teks, file Word gitu ya. Nanti file Word tersebut bisa kita attach ke dalam ChatGPT dan teman-teman nggak usah masukin emailnya di bagian ini teman-teman. Oke? Ambil pokok-pokok pikiran dan buatlah draft balasan email ini dengan gaya bahasa yang profesional, singkat, dan merespon email ini secara tepat. Oke, langsung kita demokan ya. Jadi saya menggunakan file aja ya, sorry, maksudnya menggunakan file aja. Jadi saya kosongkan aja bagian ini ya. Oke, saya kosongkan aja bagian ini. Oke, kalau sudah, kita akan ke ChatGPT ya. Lalu kita akan attach filenya ya, upload from komputer. Lalu kita pilih ya filenya, yang ini ya, long email ya misalkan. Jadi kita upload dulu ke ChatGPT, lalu setelahnya kita berikan prompt-nya ya, kita copy di bawahnya sini ya. Oke, jadi nanti ChatGPT akan menganalisa file tersebut dan eh, melakukan apa yang kita perintahkan kepada ChatGPT teman-teman. Oke, kita coba untuk klik ini ya. Nah, di sini sudah dibuatkan ringkasannya ya. Jadi ringkasannya seperti ini, Peter Smith mengusulkan program pelatihan penjualan bagi staf layanan pelanggan di call center ya, karena performa penjualan mereka rendah. Berdasarkan investigasi, masalahnya bukan kurangnya motivasi, tapi kurangnya keterampilan dalam menjual dan meyakinkan pelanggan.
ya. Peter telah menemukan kursus pelatihan yang cocok dari APC Sales Training dengan biaya sekian ya per peserta untuk 3 hari. Dia menyarankan untuk melatih 4 staf terlebih dahulu dan mengevaluasi hasilnya sebelum memperluas ke staf lainnya. Ia meminta pendapat dan tanggapan mengenai proposal ini ya. Jadi ChatGPT sudah bisa menganalisa ya file tersebut. Jadi email ini walaupun ditulis menggunakan bahasa Inggris, tapi ChatGPT bisa memberikan kepada kita dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita mudah memahaminya gitu teman-teman. Oke, di sini langsung dibikin sama ChatGPT balasannya ya. Ini rekomendasinya aja teman-teman. Jadi teman-teman perlu juga untuk mengecek lagi isinya apakah sudah sesuai atau belum ya. Nah, di sini menggunakan bahasa Inggris juga, karena kan tadi draft emailnya menggunakan bahasa Inggris, maka ChatGPT merekomendasikannya juga menggunakan bahasa Inggris gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin mengirimkan dengan bahasa Indonesia, kita bisa tambahkan juga, misalkan di sini buatlah balasan email dengan bahasa Indonesia, ya. Kita akan lihat, oke, di sini langsung dibuatkan dengan bahasa Indonesianya ya. Isinya sama ya, tapi menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Oke, jadi silakan teman-teman pilih ya. Kalau teman-teman suka dengan bahasa Inggris ya, tinggal di-copy aja dari Dear Peter sampai sini ya. Nanti namanya bisa diganti ya sesuai dengan nama teman-teman ya. Langsung dimasukkan ke dalam Outlook atau Gmail atau Yahoo dan sebagainya segala macamnya gitu ya. Atau kalau teman-teman mau pakai bahasa Indonesia tinggal copy yang ini. Jadi ChatGPT sudah berhasil ya membuat balasan dari email tersebut. Tapi kita tetap harus mengecek juga teman-teman. Mungkin juga ada kesalahan-kesalahan atau mungkin ada pilihan kata yang teman-teman harus ubah gitu teman-teman. Jadi ya sekali lagi dibutuhkan kebijaksanaan teman-teman juga. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan mendemokan bagaimana caranya membuat prompt ya untuk ChatGPT untuk membantu kita apabila kita ingin menyempurnakan suatu email yang sudah kita buat ya. Mungkin kita sudah membuat emailnya, hanya saja kita tidak yakin apakah bahasa yang kita gunakan itu tepat ya, sudah sopan atau sudah profesional ya. Misalkan kita hanya ingin membuat email menggunakan gaya bahasa kita, tapi belum tentu gaya bahasa kita itu sesuai dengan uh, yang seharusnya gitu teman-teman ya. Dengan prompt yang saya bagikan ini, teman-teman bisa membuat email lebih profesional teman-teman. Oke, jadi misalkan teman-teman sudah membuat email seperti ini ya. Hey Peter, thanks banget buat penjelasannya yang super detail. Aku apresiasi banget usaha kamu buat cari tahu masalahnya dan nemuin opsi pelatihan yang tepat. Setuju sih, tim kita memang butuh skill jualan yang lebih oke. Dan APC Sales Training kelihatannya pilihan yang solid. Apalagi kalau perusahaan besar juga pakai mereka. Mulai dulu dengan 4 orang juga masuk akal. Sebelum kita deal, aku mau ngobrol dulu soal gimana cara kita ngukur hasilnya biar investasinya benar-benar worth it. Kasih tahu aja kapan kamu punya waktu buat bahas ini. Ditunggu kabarnya ya. Cheers Fajar. Jadi mungkin ini gaya bahasa saya untuk membuat email tersebut ya. Tapi sepertinya saya tidak yakin apakah gaya bahasa ini cocok untuk dikirimkan ke eh, Peter gitu ya. Nah, saya akan membuat suatu prompt ya seperti ini teman-teman. Jadi prompt tersebut adalah untuk menugaskan ChatGPT menulis ulang ya pesan ini untuk memperjelas, mempersingkat dan membuat pengaruh yang besar ya. Buatlah dengan gaya bahasa profesional dan humanis. Oke, langsung aja kita tes ya. Kita tes dulu filenya ya. Jadi sini contoh tulis ulang email ya. Ceritanya saya udah copy message yang saya buat ke dalam suatu file. Lalu kita open di sini ya. Kita attach ke dalam chat GPT. Lalu prompt-nya ya. Prompt-nya kita copy ya dari sini.
ke bagian bawah dari file yang kita attach tadi. Oke, lalu kita klik enter aja. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, sudah dibuat oleh ChatGPT. Ya, tulisannya seperti ini. Hai Peter, terima kasih atas penjelasan detailnya. Saya sangat menghargai usaha Anda dalam mencari solusi terbaik untuk pelatihan tim ya. Saya setuju bahwa peningkatan keterampilan penjualan sangat penting dan EPC sales training tampaknya pilihan yang tepat, terutama dengan rekam jejak mereka di perusahaan besar. Memulai dengan 4 orang juga terdengar masuk akal. Sebelum kita lanjut, saya ingin berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana kita dapat mengukur efektivitas agar investasi ini benar-benar memberikan hasil optimal. Beritahu saya kapan Anda memiliki waktu untuk membahasnya. Saya tunggu kabar dari Anda. Jadi teman-teman di sini, teman-teman bisa lihat ya, kata-katanya sangat profesional ya, berbeda dengan yang tadi kita buat ya, yang tadi saya buat. Di sini ada kata thanks banget buat penjelasan yang super detail. Di sini ada aku mengapresiasi banget ya. Nah, di situ kata-kata seperti ini dirubah ya oleh ChatGPT menjadi kata-kata yang lebih profesional gitu teman-teman. Jadi ini sangat membantu teman-teman ya apabila teman-teman punya situasi yang sama. Jadi menulis email tapi nggak yakin emailnya proper gitu ya untuk dikirimkan, bisa menggunakan ChatGPT dengan prompt yang sudah saya buat tadi ya. Oke, ini kalau bahasa Indonesia, lalu saya akan coba perintahkan membuat dengan bahasa Inggris gitu ya. Tinggal kita gini aja. Kita tulis, buatlah email tersebut dalam bahasa Inggris ya. Mungkin Peternya dari Inggris atau dari negara yang menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, di sini juga kita baca ya. Hi Peter, thank you for your detailed explanation. I truly appreciate your effort in finding the best training solution for our team. I agree that improving our sales skills is essential, and APC sales training seems like a solid choice, especially given its track record with major companies. Starting with 4 participants also makes sense. Before we move forward, I'd like to discuss how we can measure its effectiveness to ensure this investment delivers the best results. Let me know when you are available to go over this. Looking forward to your response. Jadi terdengar sangat profesional ya. Teman-teman bisa cek lagi. Kalau mungkin ada kata-kata yang perlu diganti, silakan diganti. Tapi paling tidak teman-teman sudah sangat dibantu oleh ChatGPT membuatkan email yang sangat-sangat proper dengan waktu yang sangat singkat gitu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya akan sharing untuk bagaimana caranya membuat suatu prompt untuk supaya ChatGPT bisa membantu kita merangkum atau meringkas suatu tulisan yang panjang ya. Biasanya ini terjadi kalau kita menjadi seorang sekretaris atau diminta bantuan untuk meringkas atau merangkum ya tulisan yang panjang hasil dari rekaman rapat misalkan seperti itu, mungkin hasil dari rekaman dari pidato seseorang atau mungkin dari interview ya, di mana bahasa lisan itu kan biasanya sangat panjang dan mungkin banyak sekali hal-hal yang mungkin kita sulit untuk mengerti atau mungkin harus kita rangkum sehingga kita mendapatkan ide-ide atau poin-poinnya saja gitu teman-teman. Jadi kita bisa mempergunakan ChatGPT membantu kita untuk mengambil poin-poinnya sekaligus juga merangkum. Oke, baik teman-teman, saya sudah siapkan satu tulisan ya panjang hasil rekaman dari suatu pidato kenegaraan Presiden Donald Trump ya. Artikel ini saya ambil dari suatu website pada tanggal 20 Januari 2025 ya. Tentunya sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi isinya seperti ini, panjang sekali ya. Beliaunya berbicara ya seperti ini, bahasanya lisan gitu ya. Tapi mungkin kita kesulitan untuk mengambil pokok-pokok pikirannya aja ya, supaya kita punya ringkasan sebetulnya apa sih yang sedang dia bicarakan, poin-poinnya apa gitu ya.
Nah, kita membutuhkan suatu bantuan dari ChatGPT untuk merangkum ya. Di sini ada sekitar 10 halaman ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat suatu prompt ya. Promptnya seperti ini teman-teman. Jadi, keterangan tulisannya kita berikan dulu, misalkan ini adalah, pidato kenegaraan dari Presiden Donald Trump gitu ya. Lalu buatlah menjadi catatan penting yang ringkas dan terstruktur. Tulislah pokok-pokok pikiran, keputusan-keputusan keputusan-keputusan kunci, dan langkah-langkah yang diambil. Gunakan ya, sorry, gunakan poin-poin untuk mendetailkan pokok-pokok pikirannya, gitu teman-teman. Oke, ya ini sudah saya masukkan ke dalam satu file ya, pidatonya Donald Trump, gitu ya teman-teman. Oke, kita ke ChatGPT-nya, kita attach dulu filenya, oke, pidato Donald Trump. Oke, lalu prompt-nya di bawahnya. Oke, keterangan tulisannya kita ganti aja dulu. Ini adalah pidato dari Donald Trump itu ya. Ya, buatlah menjadi catatan penting dan sebagainya gitu ya. Oke, kita tugaskan ChatGPT bisa tekan enter atau bisa klik tanda panah ya. Oke. Nah, di sini langsung ChatGPT membuatkan ringkasan ya teman-teman secara real time ya. Cepat sekali ya. Jadi ada poin-poinnya, pokok-pokok pikirannya itu. Yang pertama, beliau berbicara mengenai krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap gagal mengelola krisis dalam negeri dan luar negeri. Lalu lembaga radikal dan korup telah mengambil kekuasaan dari rakyat. Prioritas utama adalah mengembalikan kepercayaan, keamanan, dan keseimbangan hukum ya, dan sebagainya. Lalu keputusan-keputusan kuncinya apa saja? Ada keamanan dan imigrasi, ada ekonomi dan energi, ada militer dan keamanan nasional, ada hukum dan ketertiban. Lalu langkah-langkah yang diambilnya, penandatanganan perintah eksekutif, ada reformasi kebijakan sosial dan pendidikan, lalu ada pemulihan nama dan warisan sejarah, lalu eksplorasi dan pengembangan teknologi. Ya, jadi teman-teman bisa lebih mudah ya untuk mempelajari apa sih isi dari tulisan tersebut ya, mungkin dari hasil rekaman, pidato atau interview gitu ya. Di sini kan lebih enak ya, ada poin-poinnya dan juga ada sub-poinnya juga, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin sama ya situasinya ingin membuat catatan, harus membuat rangkuman atau membuat notulen ya, dari notulen rapat gitu ya. Ini sangat membantu teman-teman. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Mudah-mudahan semua prompt yang saya bagikan di sini bisa membantu teman-teman dalam membuat email dan juga catatan yang efektif dan efisien teman-teman. Kalau teman-teman suka video saya, silakan klik ya tombol like-nya. Kalau teman-teman ingin bertanya atau berkomentar, silakan isi di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman ingin share, silakan. Dan juga teman-teman bisa mendukung channel saya dengan klik tombol subscribe. Terima kasih teman-teman.